Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'dah. Baik, hari ini kita akan belajar bersama sebuah kitab dengan judul Al-Jadwalu fi i'rabil Qur'an wa sarfihi wa bayanih. Jadi ini tentang jadwal, itu bisa diartikan tabel ya di dalam i'rab Al-Qur'an, dan sarafnya dan penjelasannya. Saraf itu perubahan bentuk pada sebuah kata. Ini karya tasnif Mahmud Sofi. Kitab bagus sekali ya. Baik. Kali ini kita akan membaca muqaddimah musannif dulu, baru nanti pada video selanjutnya kita mulai masuk di surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah musannif. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amila bi sunnatihi wa ba'd. Fahada, dan ini al-jadwal fi i'rabil Qur'an wa sarfih. Kitab al-jadwal fi i'rabil Qur'an itu qad ja'altuhu jadwalan, aku menjadikannya jadwalan tabel fi i'rabil Qur'an, dalam i'rab Al-Qur'an. Ba'da an akhraja Muhammad ibnu Yusuf, yakni Abu Hayyan, setelah Abu Hayyan itu menerbitkan kitabnya Al-Ashhar yang terkenal, namanya Bahrul Muhit ya, fi tafsir Qur'an, di dalam tafsir Al-Qur'an, wa i'rabih, dan i'rabnya. Wa hadzal kitab, maksudnya kitab al-jadwal fi i'rabil Qur'an ini, jadwalun shaghirun, cuma kecil saja, fi i'rabil Qur'an wa sarfih, di dalam masalah i'rab Al-Qur'an dan sarafnya. Iktasartu fihi, aku mencukupkan di dalamnya ala qiraah wahidah, cuman satu qiraah saja, minal qiraat as-sab', dari qiraah yang 7. Wahya, dan yang aku pilih itu adalah qiraah Hafs bin Sulaiman an Asim. Jadi qiraah Hafs an Asim. Fa'altu dzalik, aku melakukan itu hatta la yadhi'a al-mubtadi', sehingga orang pemula itu tidak kehilangan atau tidak hilang fi matahatil i'rab, dalam labirin i'rab. Maksudnya ya mereka tidak hilang jalan lah dalam pelajari i'rab al-muta'allaqah, terutama yang terkait dengan bil qiraat al-ukhra, dengan qiraat-qiraat yang lain. Li'anal qari, karena sungguhnya pembaca al-'adi yang biasa itu di ayat Al-Qur'an, pada ayat Al-Qur'an itu la yaqra, tidak membaca illa hadhil qiraah, kecuali qiraah ini. Jadi kebanyakan itu membaca qiraah Hafs an Asim. Walakin, akan tetapi, qad yakunu, terkadang, lil kalimah mu'rabah, pada kata yang di i'rab itu, bihasbi hadhil qiraah, berdasarkan qiraah Hafs tadi itu, aktsar min wajhin, itu lebih banyak daripada satu perspektif. Kadang ada satu ayat atau satu frase dalam sebuah ayat itu bisa di i'rab dari beragam perspektif. Fa'akhtar, maka aku memilih, maksudnya seperti itu. Jadi itu juga terjadi hal-hal semacam itu. Wal halah, dan kondisi atau statusnya, keadaannya, hadhihi, itu seperti ini. Al-i'rab al-muta'allaq bil ma'na, i'rab yang terkait dengan makna itu, al-awdah wal adhar, itu lebih jelas dan lebih tampak. Tsumma uhilu, kemudian aku merujukkan al-qari'a, kepada pembaca itu, ila aujuhil i'rabil ukhra, kepada perspektif-perspektif i'rab yang lain, fil hasyiyah, di footnote atau di catatan kaki. Ingkana, jikalau hal itu, thimmatan daruratan lidzalik, itu adalah sesuatu hal yang darurah, yang penting untuk hal itu. Baik. Waqad, dan sungguh, tawakhaitu, aku berhati-hati, ayyakunal i'rabu mudarrasiyan, supaya i'rab itu bisa dipelajari min haitsu syakal, dari segi bentuk ya. Bentuk atau syakal itu juga bisa berarti harokat. Ini mu'tamadan, didasarkan al-istilahat, pada istilah-istilah al-i'rabiyah al-hadithah, yang baru, al-ma'lufah, yang masyhur, fi madarisina wa jamiatina, di madrasah-madrasah kita dan universitas kita. Lam atruk ayyata kalimah, saya tidak meninggalkan satu kalimat pun, atau satu kata pun, maaf, kalimah itu kata ya, baik itu isman kanat am fi'lan am harfan, baik isim, fi'il atau huruf, min ghairi i'rab, dengan tanpa i'rab. Tsumma u'aqibu, kemudian aku memberi catatan, ba'da i'rabil kalimah, setelah meng-i'rab sebuah kata, bi i'rabil jumal, dengan i'rab
kalimat. Hatta maka minha khabar lil mubtada, sehingga apa-apa yang dia itu khabar lil mubtada au li hadil nawasih, atau dia itu juga salah satu dari nawasih, semuanya jelas ya. Wa dzalika, hal itu kayak supaya abtaid aku jauh anit tikror ghairil mufid, dari pengulangan yang tidak berfaedah. Fa idza jaa khabarul kalimah, maka apabila datang atau ada khabar kata jumlatan atau sebagai jumlah, fayatlubuhul qari, maka qari itu memintanya fi i'rabil jumal akhir al ayah, di dalam i'rab al jumal yang lain. Jumal itu artinya kalimat, yang lain akhir ayat, pada akhir ayat. Fa idza jaa, maka apabila ada khabarul kalimah, khabar sebuah kata itu jumlatan dalam bentuk jumlah ya, fayatlubuhul qari, maka pembaca itu diminta fi i'rabil jumal, di dalam i'rab kalimat tersebut akhir ayat, pada ayat yang akhir. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, ini panjang sekali ya. Nanti membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, mungkin 10-15 menit, tapi saya persingkat saja. Ini sudah mulai menjelaskan masalah teknisnya. Jadi teknis ketika si Mahmud Shofie itu menguraikan uraiannya atau menguraikan i'rab dalam buku ini. Kama anani, sungguhnya aku itasortu mencukupkan diri fil i'rab, dalam i'rab alal qawaid amah, dalam kaidah-kaidah yang umum. Hina, ketika yataqaddamul jar wal majrur, ketika menjadi di depan, maksudnya itu ada sebuah kata didahului oleh jar majrur, awiz zarf fil jumlah, atau ada zarfnya baik zaman maupun makan ya. Waqat i'tamada, atau keduanya itu menjadi landasan atau dasar atau sandaran ala nafyi awil istifham, atas nafyi atau istifham. Nafyi itu ketiadaan, istifham itu pertanyaan ya. Fahadal jar wal majrur au zarf huwa khabar muqaddam, maka jar majrur seperti ini atau zarf seperti ini itu merupakan khabar muqaddam. Ini nanti contohnya langsung kita lihat saja di ayat-ayat Al-Qur'annya. Kalau di pelajaran itu bisa jar bisa menjadi khabar muqaddam, seperti umpamanya fil fasli ustadzun ya, kayak gitu. Oke, ini teknisnya. Langsung di paragraf selanjutnya, wahina yata'aradu i'rab al-Qur'ani ma'al qawaid an-nahwiyah, yang ini ya. Apabila i'rab Al-Qur'an itu bertentangan dengan kaidah nahwiyah, maka yang diambil mana? Yang diambil itu adalah i'rab Al-Qur'annya, karena seperti pernyataan Dr. Sufi Sholih itu, naja'al Qur'ana hukman. Jadi Quran itu dijadikan sebagai hukum ala qawaidil lughah an-nahwi. Jadi atas kaidah bahasa dan nahwu. Wala naja'al tilkal qawaid hukman al-Qur'an, dan tidak menjadikan kaidah itu justru menjadi menghukumi Al-Qur'an. Tidak, Al-Qur'an menghukumi kaidah nahwu, bukan kaidah nahwu yang menghukumi Al-Qur'an. Nah, itu kira-kira seperti itu. Lalu paragraf selanjutnya, waqat ra'aitu, sungguh aku melihat itmamam, penyempurnaan lil faedah, untuk faidah an udzayyila, supaya aku ini membuat lampiran kula ayatin, setiap ayat bitirosatin sorfiyah, terkait dengan masalah dirosah atau kajian sorofnya. Jadi ini juga ada nanti kajian sorof selain i'rab, nahwu ya, itu gramatika. Selain gramatika juga nanti ada masalah morfologi seperti itu. Karena dia lihat ini untuk penyempurnaan. Sehingga kita bisa idrok asalibihi. Idrok itu mengetahui, memahami asalibihi, gaya-gayanya dalam masalah i'lal, ibdal, hadzaf, wazan, ilmam, biqawaidih, akrab dengan kaidah-kaidahnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Langsung fil khitam, khatimah, ya ini penutup. As'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah ta'ala ayyaj'ala hadzal amal, supaya dia menjadikan amal ini khalisan liwajhihil karim, ikhlaskan Allah ta'ala. Wa ayyanfa'a bihi, dan supaya bisa kuluman qara'ah, orang yang membacanya itu bisa mengambil manfaat darinya. Wa tala'alaihi, dan setiap orang yang mentelahnya juga bisa mengambil manfaat darinya. Wa as'aluhullahu ta'ala, dan aku meminta kepada Allah ta'ala ayya'afu anni, supaya memberikan afiah kepadaku bikulli khotiin, terkait dengan kesalahan ghairu mu'tamad, yang tidak sengaja, waqat fihi, yang terjadi di dalam kitab ini, wa bikulli sahwin, dan setiap kelupaan atau kealpaan ghairi maksudin, yang tidak dimaksudkan, fatan istidraku, yang terlambat bagiku untuk menyadarinya.
biasanya seperti ini, apa namanya itu, akhir dari sebuah muqaddimah oleh penulis biasanya ditulis seperti ini ya. Wallahul muwaffiq, Allah memberikan taufik ila kulli khair, pada setiap kebaikan, ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik wali atau penolong dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Mirip artinya itu. Di Homs pada 8 Syawal 1399 bertepatan dengan 30 Ab, itu kemungkinan besar 30 April 1979. Musannifnya, pengarangnya namanya Mahmud Sofi. Saya kira itu ya, kita membaca secara ringkas muqaddimah musannif, paling tidak kita memahami secara global apa yang ingin musannif sampaikan di dalam muqaddimah ini. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semuanya. Insyaallah nanti minggu depan kita mulai masuk di surat pertama, ayat pertama, kita akan membaca satu persatu. Minggu selanjutnya seperti itu, semoga lama-kelamaan kita bisa betul-betul memahami i'rab Al-Quran dan sarafnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.